Recording in progress. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Di hadirat-Mu
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Di tahta dan yang akan selamanya atas semua yang. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
tak selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, terima kasih, setiap kali kami ada di hadirat-Mu selalu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, hidup-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Hari ini kami boleh memandang Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, setiap perkataan-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Perkataan-Mu tidak pernah usang Tuhan. Perkataan-Mu selalu baru setiap hari dan menyegarkan setiap kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Yang belum selamat pagi? Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Kesya. Arta, shalom. Baik, oke. Si Tuhan, audio ada? Baik. Oke. Hah? Baik, si Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Satu, dua, satuin. Halo, Ya, shalom. Tuhan. Saudara, tadi malam saya ikut rapat gitu di RT gitu ya. Kemarin di sini tuh ternyata sebagian besar beda dengan perumahan yang sebelumnya gitu ya. Ini banyak yang kalau ngumpul itu banyak orang-orang kita semua sebenarnya orang Kristen gitu ya. Kalau di yang sebelumnya itu banyak orang Muslim gitu ya. Tapi beda perumahan, beda permasalahan gitu ya. Ini yang menjadi permasalahan kan di sini tentang parit yang Hikmat diceritakan gitu ya. Saudara, dalam banyak hal gitu ya, setelah jadi banyak perdebatan gitu. Tapi sebenarnya sih kan masalah parit yang di komplek ini itu kan karena itu ya apa namanya ada beberapa orang yang nggak setuju dilebarin gitu ya karena sudah dipakai untuk jadi pagar gitu ya. Jadi paritnya udah dipakai pagar pun nggak mau gitu ya.
Saya padahal itu ya orang-orang kita semua gitu ya. Terus kemudian ketika ada satu orang itu Pak siapa kemarin itu yang eh, orang muslim gitu kan, kayaknya malam itu yang datang orang muslim berapa saja gitu ya, yang lain ya semua orang, kita semua kayak rapat di gereja gitu, saya ikut rapat itu rasanya gitu ya, orangnya orang itu semua gitu. Terus waktu ngobrol-ngobrol gitu ya, ada satu yang ditanyakan sama bapak itu, gimana pendapatnya yang blok S gitu kan, ya sebenarnya kan mereka setuju gitu ya, cuma satu orang itu gitu ya enggak, tetap yang belum mau gitu ya. Akhirnya diambil kesimpulan lah si pokoknya tetap dikasih pengertian kalau nggak mau apa namanya nggak mau ada satu dari dua blok itu, blok B sama blok S, ada satu orang yang keberatan saja, akhirnya mau dialihkan gitu ya, bantuan itu untuk mengerjakan yang lain gitu ya. Jadi yang itu biarin banjir lah gitu ya, kira kayak gitu. Ketika saya lihat gitu ya, mereka diam gitu ya. Ini kayak seperti rapat di gereja gitu, orang-orang gereja rapat gitu di kompleknya orang gereja gitu ya, kompleknya orang Kristen semua gitu ya. Uh, Terus lucunya lagi itu ya ada yang nyerobot lahan gitu ya, istilahnya kan lahan yang di belakang rumahnya udah besar pun udah dipakai gitu, harusnya itu kan RTH gitu ya, ruang terbuka hijau gitu, udah dijadikan rumah, kan memang luas sekali di belakang itu. Ke depan pun masih mau dimakan juga gitu jalan gitu ya. Parit pun masih dipakai gitu ya. Secara saya sambil saya lihat gitu ya, ketika saya merenungkan gitu ya, orang-orang kita, orang-orang gereja gitu ya, orang-orang percaya katakan seperti itu kok apa namanya, dalam ke dunia rohani pun sebenarnya sama juga gitu ya. Seringkali kita nyerobot hak orang lain gitu, menganggap ya kita ini sudah benar gitu loh. Tapi ketika disuruh bongkar itu kan, ya terkadang itu ada yang mau dibongkar, tapi nggak mau buang puingnya kan gitu loh. Kadang-kadang kan yang masalahnya seperti itu. Kalau misalnya terus siapa yang buang puingnya nanti kalau misalnya dibongkar gitu kan? Lucu juga gitu ya. Ya saya renungkan gitu, dalam kekristenan itu sekarang ini gereja-gereja itu kan sudah melewati batas batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu ya. Kalau rumah itu kan ada ukuran tanahnya, PL-nya kan ada gitu kan. Ukurannya berapa? Misalnya tanahnya dia cuma 12 kali 6 gitu kan, berarti 72 gitu kan tanahnya. Ya harusnya kan itulah yang dikelola dalam eh, rumahnya dia saja, mau naik ke atas sampai tingkat ke-8 itu sebenarnya kan nggak masalah gitu ya. Tapi naik nggak mau, lebar mau gitu loh. Nah, seringkali kan kerohanian kita itu, saya lucu juga kenapa saya berpikir begitu gitu ya. Kerohanian orang-orang Kristen gitu kan maunya melebar terus. Jadi menangkan jiwa, alasannya seperti itu kan gitu. Memenangkan jiwa, memperlebar, memperluas daerahmu gitu kan. Apa namanya, gua akan diberkati dan memperluas terus gitu ya. Tapi ketika disuruh naik ke atas enggan gitu ya. Nanti alasannya kena petir lah dan lain sebagainya itu. Harus bongkar di bawah dulu, kalau melebar gitu kan nggak perlu bikin pondasi lagi yang kokoh gitu ya kalau lebar gitu kan. Apalagi kalau seperti sekarang ini gitu, kalau mau melebarkan rumah itu kan kayaknya nggak perlu ini ya, nggak perlu eh, tembok lagi bahkan gitu. Kalau melebarin rumah ya tinggal pakai kucing gitu kan, sudah ada banyak alternatif gitu. Jadi kita share kan itu, gitu loh. Maksudnya kita menang dulu gitu loh. Jadi selalu menangnya sendiri itu yang bikin apa namanya, rusuh gitu loh. Selalu menangnya sendiri itu yang bikin rusak gitu dalam dalam apa namanya, perkumpulan-perkumpulan, dalam persekutuan-persekutuan, bahkan di dalam gereja kan demikian juga. Sudah ketika ada satu orang yang mementingkan diri, kan jadinya rusak gitu, menganggap dirinya benar, jadi rusak gitu. Jadi nggak ada namanya tepos liro gitu ya, saling menghargai satu dengan yang lain itu jadi berkurang gitu, menganggap dirinya benar gitu ya. Nah, kan uh, saya datang gitu kan, saya sambil mendengarkan gitu ya. Karena saya orang baru di situ kan gitu kan. Kemudian saya disapa sama Pak RW gitu, yang ya teman lama juga gitu ya.
Jadi kita sama-sama dulu layanan gitu sama gitu ya. Mas, selamat datang katanya, warga baru katanya. Oh iya Pak, makasih numpang izin tinggal saya bilang. Oh, gimana rencananya lama? Insya Allah saya bilang kan. Wah ketawa-ketawa dia gitu ya. Jadi eh, kita tidak tahu, kita tidak eh, apa yang akan terjadi kita tidak tahu gitu ya. Terus kalau jualannya kan kami sudah berjalan semalam gitu ya. Ya sore ada beberapa yang makan gitu ya, ada yang gojek gitu ya. Tapi ya masih berjalan gitu. Nah, yang saya kemarin itu saya agak lucu gitu ya, tentang mau beli ayam itu gitu ya. Mau beli ayam itu agak bersih tegang gitu kan. Maksudnya karena ayam jualan ayam yang dulu itu ayam terlalu besar gitu kan. Terlalu besar, bahkan kalau tukang ayamnya itu kan saya bilang kalah ini Bu, ini kalau ayam segini nggak dapat gitu ya. Jadi harusnya ayam yang segini gitu. Giliran kita pesan kecil sekali bahan kemarin yang kami coba tiga macam gitu ya. Yang di bawah 1 kilo, yang 9 on 1 kilo gitu ya, sama di atas 1 kilo gitu ya. Memang selisihnya itu ya 1 kilo jadi 2.000 3.000 gitu ya, itunya per kilonya gitu ya. Tapi kalau yang ternyata yang biasa dipakai orang ketika kami ketawa-ketawa gitu ya. Ini masa kita jual kayak ini burung puyuh ini bukan ayam gitu. Saudara ya tahu kalau kita makan ayam itu kan kalau kecil kali itu kan rasanya gimana gitu. Hati kita yang jualan pun kayaknya nggak rela gitu ya. Tapi ternyata orang kayak gitu semua yang dijual gitu ya. Kami ketawa-ketawa gitu. Jadi gimana? Ya udah nanti kita cari dulu gitu ya. Nah, sambil anu tapi pas malam itu saudara, ketika besok kayaknya sudah mulai rame nih Pak gitu kan. Nah, ya udah kita siap-siap gitu kan. Tapi eh, apa namanya? Kami itu kan selalu lemahnya itu kan kalau di benar-benar seperti orang jualan itu kan nggak bisa saudara. Jadi eh, kalau hitung-hitungan tuh sampai yang apa kerucil-kerucil gitu itu rasanya nggak masuk gitu loh dalam apa namanya dalam kalkulator kami gitu loh. Jadi tapi sore itu sudah malam itu setelah kami selesai gitu kami doa gitu kan. Kami makan sudah capek semua gitu kan karena malis baru pertama itu kan biasa begitu sih kalau jualan apa melakukan sesuatu pertama kali itu kan capek gitu semua badan tuh kan. Nah ketika sambil ketawa gitu kan kita terus ketika kami doa gitu saudara uh, tiba-tiba ya muncul dari kata-kata begini saudara, bukan perhitungan kami yang membuat kami diberkati Tuhan gitu ya, bukan hitung-hitungan kami yang sampai detail karena kami sempat berhitung tentang ayam yang kecil-kecil itu yang kecil sama yang gimana. Terus kemudian ketika kami doa itu bukan hitung-hitungan kami Tuhan, tapi karena kami melakukan pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan bisa memberkati gitu ya. Saudara, itu yang membedakan gitu ya. Saya tidak tahu cara berpikir atau cara yang kami tangkap itu salah. Kalau menurut dunia memang pasti salah gitu. Prinsip berjualan itu pasti salah gitu ya. Karena prinsip berjualan kan harus dihitung bawang sekian itu harus sampai berapa, ini sekian sampai berapa gitu ya. Bahkan yang bilang itu malah tukang jual dagingnya yang bilang gitu ya. Bu, kalau ayam sekian, nanti makan itu ayamnya nggak habis. Nanti dia nambah sambal, ibu kalah di sambal. Pokoknya sampai dijelasin seperti itu gitu ya. Sampai kok orang lain itu sampai ngajari kami supaya seperti itu gitu. Tapi ketika sore itu, malam itu kami doa gitu ya. Bukan ini gitu ya. Maksudnya bukan seperti yang sama seperti mereka gitu ya. Nah, saya apalagi kalau istri saya itu kan paling kalau jualan paling nggak bisa. Kadang-kadang saya gemes gitu kan karena apa namanya hitungannya itu terlalu loba gitu loh, terlalu apa namanya kalau terlalu royal gitu. Kalau orang orang jualan tuh biasanya itu royal kan yang laki-laki gitu kan. Ini kalau malah istri saya yang aduh apa ini kayak gini gitu. Iya kadang-kadang gerem ya, gemes gitu ya. Tapi saudara terakhir sore kemarin ya ketika kami berdoa gitu lucu gitu rasanya ya. Kami cuma mengerjakan apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi ya sudah seberapapun ayamnya gitu atau seberapapun yang kita jual, yang penting tidak rugi gitu. Yang penting tidak makan modalnya karena sebenarnya kalau jualan apapun kan bisa disilangkan gitu lah. Yang satu dari sini uh,
nggak dapat banyak, tapi kalau dari minum dapat, dari ini kan sebenarnya bisa banyak juga, tapi kan pakai prinsip orang itu kan pengen cepat kaya semua gitu ya. Ketika kami bicara itu, ya kan karena pengen cepat, apa namanya banyak uang kan gitu, makanya sampai ayamnya pun kayak ayam apa namanya burung perkutut gitu dijual gitu kan, karena kan kami nggak apa ya nggak bisa gitu loh hati nurani gitu. Aduh nengok orang makan itu gimana gitu rasanya gitu. Tapi saudara eh, yang kami tangkap gitu semalam gitu ya, apa yang kita kerjakan saudara kita ketika kita ya udah taat aja gitu loh. Kemarin kenapa nggak udah cari kemana-mana sampai sudah dapat tempat yang wah secara itu gitu strategis untuk berjualan gitu, mengeruk keuntungan kira-kira kayak gitu. Tapi kenapa nggak di sana gitu? eh, Kami percaya ada maksud Tuhan gitu ya. Nanti di tempat ini gitu ya. Orang-orang mungkin teman-teman kita yang lama dulu gitu ya. Kemarin sudah mulai ada yang wah bicara Pak Gojeknya itu ada yang mulai bicara tentang vaksin lemah lah dan lain sebagainya. Banyak orang begitu gitu ya saudara. Eh, Ibaratnya saudara Cemara nantinya akan menjadi rumah perubahan gitu ya, bukan rumah partai gitu ya. Ini rumah perubahan gitu ya. Saya percaya saudara. Eh, Nanti kalau ayamnya terlalu kecil mungkin orang akan datang lah ini nggak ada bukan rumah Tuhan ini gitu ya. Karena orang yang datang ke rumah Tuhan harus diberkati gitu ya. Nah, jadi yang ada di rumah Tuhan pun pasti diberkati gitu ya. Saudara. Eh, Bahkan nanti kita akan bersama-sama gitu ya. Saya udah punya bayangan gitu ya. Nanti gimana gitu beli nanti ini yang kalau udah rame gitu kan yang bikin sambal siapa misalnya bikin sambal apa namanya sambal pecel dari Cipta atau dari mana gitu guys sudah banyak kemana-mana gitu saudara. Tapi saudara kalau udah dikembalikan lagi alah pret gitu ya bukan itu gitu loh kamu tuh nggak bisa kayak gitu gitu loh. Cuman saudara ya seperti itulah saudara maka saya percaya sungguh percaya saudara apapun yang kita kerjakan dengan taat kepada Tuhan gitu, kita menjadi berbeda di antara orang-orang yang lain. Saudara. Kita akan menjadi benar-benar rumah perubahan yang nyata gitu ya. Orang akan melihat hidup kita bersama-sama mungkin nanti ada yang kepada saya termampir di sini ketemu orang lama di sini dan lain sebagainya. Wah, saya udah punya bayangan itu Tuhan pasti uh, sedang melakukan sesuatu yang besar gitu ya. Nah, saudara, ada satu lagi, saudara. Tadi malam tuh saya nggak tahu gitu ya. Eh, Malam-malam itu saya itu mimpi itu teman saya terus gitu ya. Saya mimpikan Pak Hana terus gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu kok. Setiap mimpi kok Pak Hana terus gitu ya. Eh, Ketika saya mandi tadi gitu saya, kenapa Tuhan gitu ya? Kok saya mimpikan terus gitu ya. Rasanya memang apa ya? Saudara, bukankah kita berbeda gitu keluar dari apa namanya kita keluar dari dulu gitu proses kita keluar gitu ya ternyata kan menimbulkan cukup lama juga kita nggak ada komunikasi kita kehilangan hubungan dengan orang-orang di sana bahkan dulu kalau duduk itu dia dianggap pemberontak juga teman-teman kita gitu ya dulu. Tetapi sekarang sudah ketika kemarin saya pernah bilang gitu nanti kita Natal kita teleponin mereka lah gitu kita ajak mereka ibadah Natal gitu ya. Saudara, bagaimanapun juga saudara, ketika apa yang menjadi pilihan kita berbeda, itu hanya bagian dari proses kita, ya saudara. Itu hanya bagian proses kita masing-masing menjalani pekerjaan Tuhan itu, gitu ya. Tetapi dalam diri kita sudah terikat satu kasih gitu, saudara. Satu hubungan yang ya sudah cukup lama kita berjalan, gitu. Makanya ketika kemarin saya berjumpa dengan teman-teman gitu ya, di waktu rapat itu gitu ngobrol gitu rasanya seperti teringat waktu-waktu yang lama dulu gitu ya. Waktu sama-sama gitu ya walaupun dulu mungkin nggak terlalu dekat gitu ya tapi kan sama-sama dalam camp penggemblengan untuk menjadi pelayan Tuhan zaman dulu itu kan ya seperasaan sepenanggungan gitu ya dulu ya kalau namanya sudah puasa doa puasa sampai apa namanya malam-malam berapa hari kita doa kemenara seperti itu kan nggak bisa dihilangkan dari apa namanya ingatan kita gitu ya dari hubungan itu nggak bisa hilang saudara. Tetapi saudara uh, saya sangat percaya gitu ya betapa Tuhan ingin memulihkan
apa yang telah rusak, apa yang telah dirusak oleh keinginan manusia gitu ya. Apa yang telah dirusak oleh, sebenarnya iblis tidak merusak sekali sebenarnya, tapi manusia yang terkecoh itu sebenarnya yang merusak segalanya gitu ya. Kan bukankah seperti kalau Hawa itu kan seperti itu juga gitu ya. Hawa karena dia terkecoh lah makanya jadi rusak semuanya gitu. Nah, tapi memang sumbernya itu ada pemantinya gitu ya. Tapi saudara saya sangat dengan keadaan yang saya lihat, saya rasakan gitu saudara. Saya saya merasakan akan terjadi sesuatu yang luar biasa ke depan saudara. Itu yang akan membuat kita, ini Tuhan benar-benar kita akan melihat Tuhan nyata di antara kita. Haleluya. Dan memberkati kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Oke, beberapa cerita ya. Haleluya. Oke ya. Kalau kita lihat ya bagaimana dari cerita-cerita tadi ya. Satu, cerita tentang gimana orang Kristen gitu kan, yang harusnya itu bikin adem gitu ya. Tapi itu tadi saudara, keserakahan ya. Ketika seseorang itu belum apa-apa ya, itu sebetulnya itu masih bisa rendah hati saudara. Tetapi kalau sudah jadi apa-apa gitu, selalu begitu. Ketika punya kuasa gitu. Padahal kan sebelum dia punya kuasa kan sama manusia juga kan. Manusia sama-sama makan gitu kan. Tapi ketika ada kuasa, orang itu diubah oleh keadaan gitu. Seringnya demikian gitu. Makanya saudara kita di sini itu sebetulnya watak kita itu diubah gitu. Watak kita harus berubah. Kita diajar setiap hari tentang Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia gitu. Jadi sebetulnya yang kita terima itu adalah apa ya? Jadi yang ditonjolkan sekarang kepada kita itu adalah Tuhan di mana dia Allah tapi jadi manusia gitu loh. Jadi manifestasi Tuhan yang jadi manusia itulah yang sedang kita hidupi gitu. Dari firman yang kita dengarkan gitu ya. Jadi seolah-olah yang tergambar sekarang di pikiran kita itu, yang tergambar ketika Tuhan ngajari kita setiap pagi adalah Tuhan yang sederhana gitu loh. Tuhan yang gak tinggi. Tuhan yang sabar gitu. Jadi sekalipun sebetulnya kita itu kayak dimurkai sama Tuhan, dia tekankan kepada kita, esensiku adalah kasih gitu. Sekalipun aku marah, tapi emosiku tidak turut di situ. Gitu. Itu penting sekali loh saudara. Penting sekali perkataan itu. Membuat kalau kita, jadi ketika kita itu misalnya lagi marah, tegas gitu ya. Jadi kita harus menjaga tidak ikut emosi kita di sana gitu. Supaya kita ingat selalu, jadi Tuhan itu ketika dia marah itu, dia itu ingin menyatakan, menampakkan dirinya justru gitu. Ini loh aku nih. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu sempurna, bukan berarti kita berusaha supaya saya sempurna, tidak. Ini loh kesempurnaan, dan kalau kamu lihat, kalau aku gak sempurna, segala sesuatu menjadi kacau gitu. Makanya setiap tindakanku itu terukur katanya gitu.
Nah, kita sedang dilatih, tindakan kita pun harus terukur. Jadi semua kata-kata memerintah, kata-kata berkuasa, itu sekarang dijelaskan dengan arti yang berbeda gitu. Peperangan rohani lah, peperangan gitu, itu dijelaskan dengan arti yang berbeda. Dalam hal jualan tadi misalnya gitu kan. Nah, kalau anaknya satu memang sih nggak ada yang berebut gitu. Jadi biasa kalau itu satu anak itu beda dengan 4 anak, saudara. Kalau 4 anak itu harus pintar dibaginya gitu. Jadi kadang pikiran kita ya karena sudah terbiasa makan segitu kan. Jadi ketika menyajikan makanan yang sedikit gitu, rasanya gimana gitu, itu sudah jadi satu kebiasaan gitu. Padahal karena sudah terbiasa ya gitu. Jadi dengan sedikit aja itu ya banyak gitu loh. Dia nggak banyak gitu. Jadi kadang-kadang kan jadi terbawa juga gitu. Memang kalau saya nih pribadinya gitu. Kalau saya secara pribadi karena kan pembukaan pertama saya makannya di sana gitu. Kan ukurannya kan tiap orang kan beda-beda ya. Nah, saya bisa ya sudah luar biasa. Bahkan ya menurut saya ketika saya makan itu lama juga habis ayamnya gitu loh. Bukan karena mungkin karena sudah terbiasa ya. Bedakannya. Supaya apa ya? Dengan saya katakan ini ternyata memang beda-beda gitu. Tergantung cara tangkap orang gitu. Kadang-kadang karena itu sudah jadi satu apa ya? Satu hukum yang berlaku ya. Makanya sampai pedagangnya itu bilang, "Wow," sampai dia ajarin gitu kan. Karena tujuan mereka itu kan ya namanya orang jualan itu kan mau untung kan gitu. Itu kan sudah jadi paradigma. Sementara mereka nggak tahu kalau kita mau jualan itu gimana gitu. Tujuannya apa? Kan sudah beda di situ gitu. Oke. Makanya kan ada yang bikin apa itu? Karena melihat bangsa yang mungkin banyak yang susah makan gitu kan. Ada dia pengusaha-pengusaha yang justru makin kaya ketika dia itu berbagi gitu kan. Makan siang gratis gitu ya. Bahkan ada itu sudah diseminarkan gitu. Sehingga bagaimana caranya membuat usaha seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi saya memang saudara ketika kemarin di sana lihat gitu duduk ya gitu ya. Perhatikan gitu ya. Yang selama ini kita tidak memperhatikan banyak orang gitu ya. Kita tidak tahu kenapa ya banyak di sini kos-kosan. Kita kan tidak terpikir gitu. Tapi begitu kita begitu dapur adik ke buka gitu ya. Sudah persiapan-persiapan itu ya. Mulai melihat, ih, banyak sekali loh orang di sini. Nah, berubah ya. Tadinya sebelum buka nggak tahu. Karena apa? Karena kan kalau nggak ada usaha kita nggak mikirin gitu loh. Istilahnya kan kalau orang bisnis itu gini, saudara. Dulu pernah saya ingat dulu Pak itu almarhum ya Pak Ferry Morantis. Dia kan itu kayak itu MLM gitu ya dulu. Jadi setiap kali lihat orang, yang dilihat dia bukan orang, uang gitu. Kayak uang berjalan gitu. Tiap lihat orang, yang dilihat itu uang gitu. Wah itu memang dia ulet sekali gitu ya. Kalau cerita itu yang masalah itu ya. Hanya kadang-kadang tercampur juga dulu ya. Nah, jadi begitu kita buka usaha itu,
kan langsung mata kita seperti terbuka gitu loh. Kan gitu kan? Artinya gini, artinya dengan itu kita mulai dari hal itu, walaupun mungkin rasanya itu, ya kan pikiran orang kan, mungkin ketika kita nyapa orang, kan dipikirnya harus, oh karena dia buka usaha, dia jadi nyapa gitu kan. Padahal kalau dari sisi Tuhan, dari situlah sebetulnya dengan kita terbuka. Bukankah Tuhan itu bersembunyi di dalam kita? Amin, saudara. Lama-lama kan ketulusan hati kita kan akan menular. Seperti yang tadi lah misalnya gitu. Aduh gak bisa. Ketika doa, Tuhan gak bisa kayak gini gitu. Itu kan di dalam deh kan. Itu kan dalam suasana doa gitu. Gak bisa. Ya udahlah Tuhan. Kami juga kan ini buat ini kan bukan untuk kaya, bukan gimana. Karena kan Engkau yang berkati kami, Engkau yang bikin kami kaya. Nah itu kan berubah kan. Makanya kemarin saya bilang gitu ya. Jadi saya agak aktif kemarin di WA-nya grup Cemara itu kan. Nah karena ya tuan rumah gitu kan. Makanya saya bilang selalu sama Hutuin gitu ya. Udah, kamu harus anggap itu rumah sampean gitu. Oh, gak bisa enggak? Iya. Tahu gak saudara? Ketika bilang seperti itu tahu nggak? Itu kan perkataan. Kalau semakin hati saya tulus, bukankah Tuhan bisa gantikan rumah buat saya? Sekarang juga saya menikmati rumah di sini. Kalau mereka di sana kan, kalau Ontuin di sana, wah bayangkan sebesar itu mereka bertiga gitu. Kalau mereka masuk di toilet, waduh, saya harus sampai tanya saudara, kemarin bisa mandi nggak? Karena memang ya gimana gitu ya. Biasa di sana kamar mandinya besar gitu. Ini rasanya kalau ambil air itu harus gimana? Kita harus lurus gitu rasanya. Karena kalau di sini kan kami agak sudah lebih ini ya, lebih agak luas sedikit lah gitu kamar mandinya gitu. Jadi bisa bisa gitu ya. Nah, saudara sampai segitunya saudara saya ini kan ya saya pikirkan gitu. Tapi tahu nggak saudara? Setiap kali bilang seperti itu saudara, setiap kali bilang, jadi sudah. Makanya saya bilang sampean pasti datang besok rapat ya gitu. Jadi harusnya bisa bicara kan sebetulnya ya tinggal saya bilang aja. Ya namanya juga rumah, ya rumah abangnya misalnya kayak gitu, ya rumah saya dong. Nah kira-kira kayak gitu. Sehingga mereka juga kadang-kadang kan memang kalau dalam perumahan itu ya kayak gitu. Kalau yang kos dianggap gimana gitu kan, kayak nggak bersuara gitu. Tapi kemarin waktu di Gria saudara, wah sekali WA Om Twin di grup diam semua katanya nggak berani gitu. Keren juga saya bilang. Mereka bertengkar antar pemilik kos yang ini gitu ya di grup gitu. Ini nggak ada. Sekali dikirim sama Om Twin, boom gitu. Wah, diam semua. Langsung diam. Nah, yang orang-orang itu kayak langsung japri dia. Wah, pasti itu gitu. Padahal bukan pemilik rumah di sana gitu. Nah, saudara, ada hal yang saudara yang berbeda memang yang apa ya, yang sedang kita lihat itu sebetulnya sekarang itu adalah bagaimana Tuhan itu menyusup loh. Gitu loh. Pikiran kita terus kayak gitu. Jadi cara Tuhan memenangkan orang-orang, cara Tuhan memasuki orang-orang itu yang mesti kita kenali. Itulah namanya pekerjaan Tuhan, saudara. Iya, saudara, kita ini jadi ketika kita melihat kan cara Tuhan juga bagaimana masuk ke antara kita, coba lihat begitu indahnya gitu. Cobalah perhatikan. Indah sekali loh. Cara dia itu membuat kita itu akhirnya benar-benar setiap hari loh saudara. Kalau ini ukuran saya ya, dan saya percaya saudara, apa yang saya hidupi pasti transfer sama saudara. Saya yakin sekali. Karena kita telah mengikatkan diri kita di sini gitu. Cara hidup kita itu pasti berubah gitu. Saya yakin sekali gitu.
Jadi rasanya memang Tuhan itu memang benar-benar nyata. Kayak gini loh, Tuhan itu suka datang di antara kita gitu. Suka menunjukkan, karena memang sifatnya begitu. Dia itu suka melihat orang itu bahagia gitu. Melihat manusia itu, karena kita ini anak-anaknya. Jadi Tuhan itu, jadi walaupun kita ini sudah besar-besar ceritanya gitu, bagi Tuhan kita itu kayak anak kecil gitu. Karena hanya anak kecil yang bisa bersuka cita dengan kebaikan yang kecil sekalipun gitu. Iya, hanya anak kecil. Wah, kalau saya datang ke Piayu, saudara ya, itu rasanya saudara, kedatangan saya bagi jelita itu ya, apalagi kalau sekarang di titik di sebelah gitu ya. Kalau bisa dia lihat gitu, waduh itu rasanya kayak gimana gitu ya. Saya bisa bayangkan kebahagiaan dia. Kira-kira saudara, Tuhan itu kayak gitu. Makanya dia bilang, dia mau kita kayak anak kecil gitu. Yang benar-benar kita itu, apa ya, dengan kehadirannya kita itu rasanya sangat senang sekali gitu loh. Dengan kita, tahu gak saudara? Kan yang ada di hati kita yang paling dalam, kita melakukan apa, dia tahu semua. Jadi ketika kita itu belajar menjadi murni saudara, itu apa, kita akan merasakan Tuhan itu nyata setiap hari gitu. Nyata sekali gitu. Ketika kita mulai mengikuti perasaan Tuhan gitu ya, maka yang selama ini kebahagiaan itu misteri sama kita. Selama ini kan mungkin sebelum sekarang ya, kita kan masih mendambakan kebahagiaan seperti yang orang dunia miliki kan. Tapi lama-lama kan Tuhan kasih tampakkan kepada kita gitu. Memang kalau sudah punya mobil, gimana sih? Om Tuit sudah pernah punya mobil gitu. Biasa aja ya. Makanya ketika dia bisa, ketika gak pakai mobil lagi, teman-teman yang kaget gitu. Kok bisa sampean gitu? Dari punya mobil, tiba-tiba gak pakai mobil, kok slow aja? Gitu. Kok bisa? Gitu. Jadi ingat dulu yang kalau Om Twin tarik motor dulu itu kan yang tinggal di mana itu ya. Jadi dia nggak bisa bayar gitu kan. Terus ketika ditarik motornya gitu kan, orang itu bilang, terus aku mau kerja gimana? Kata Iwa. Itu kan urusanku, itu urusanmu gitu. Sampai bingung deh itu. Karena sudah terbiasa pakai motor. Terus selama ini kalau kamu nggak punya motor itu, emang kamu ke kantor pakai apa? Iya, terus gimana aku ke kantor? Kata, iya itu bukan urusan saya Pak, itu urusan Bapak. Nah, saudara, kebahagiaan itu saudara, dengan yang ditawarkan Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan sama kita itu, sifatnya itu yang ditunjukkan Tuhan itu, sifatnya itu apa? Di dalam dia gitu loh. Kan seperti saya katakan tadi saudara, orang itu bisa tidur di bawah pohon. Om Twin sering tidur di bawah pohon itu ya. Tidur capek gitu ya. Bisa tidur itu dengan nyaman. Itu kan apa ya? Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Ada banyak orang sulit sekali untuk tidur gitu. Apalagi kalau misalnya ada masalah di perusahaannya gitu kan. Bisa nggak tidur sampai pagi. Apalagi kalau nggak selesai. Padahal saudara kalau dipikir-pikir, kok bisa ya orang itu nggak tidur? Memang bisa gitu. Jadi kalau kita bisa tidur, itu kebahagiaan yang paling dicari orang yang nggak bisa tidur gitu. Padahal kalau bagi kita tidur, tutup mata tidur kan gitu. Ya nggak? Apalagi dengan sekarang gitu.
Coba untuk menyelesaikan masalah saya dulu gimana ketika Tuhan menyelesaikannya. Sekarang jangan kamu pikirkan utangmu. Jangan kamu pikirkan masalahmu. Bisakah kamu datang kepadaku dengan tidak memikirkan masalahmu? Kan gitu. Dan memang benar loh. Yang lain itu selesai sendiri kan? Memang selesai sendiri kok. Mana kepikir lah waktu itu misalnya anak mau kuliah gitu. Mana kepikir. Sekarang aja begitu anak sudah kuliah gitu. Bisa ya. Udahlah gak usah pikirin lah gitu. Nanti kamu pusing sendiri gitu. Nanti kamu pusing lagi. Yang penting tiap kali ada kebutuhannya selalu ada gitu. Nah lihat saudara. Jadi kita ini sekarang walaupun rasanya kita itu melepaskan semua karunia kita, mujizat-mujizat kita, hal-hal supranatural kita yang kemarin-kemarin justru buat kita semakin tenang. Karena apa? Alam rohnya itu kayak gak tersentuh dia gitu loh. Jadi selama ini jadinya kita jadi belajar gini, oh selama ini ternyata kita dikepoin ya sama alam roh ini. Apalagi alam roh yang kan yang paling dekat alam roh itu kan alam roh yang jahat. Dunia orang mati yang paling dekat. Karena mereka pernah hidup kan. Jadi begitu orang bersentuhan makanya sering ngalami kayak gitu. Tapi coba ketika kita coba sekarang gak membicarakan lagi, lihatlah. Ada nggak lagi kita dengarkan peristiwa-peristiwa yang misalnya, oh datang mereka, saya khotbahin mereka, kan gitu kan? Ada lagi nggak? Perasaan-perasaan roh ini, oh ada roh ini di sini, nggak ada lagi kan? Makin lama makin berkurang kan? Karena apa? Yang kita bicarakan itu sesuatu yang tak bisa mereka masuki. Gitu. Kemurnian Tuhan, kekudusan Tuhan, nggak bisa mereka masuki. Iya, jadi mereka itu nggak bisa ganggu kita. Ketika misalnya kita itu khawatir gitu ya. Ketika Tuhan bilang kita jangan khawatir, sebetulnya tujuan yang pertama adalah mengusir roh-roh orang-orang yang khawatir di sekitar kita. Iya. Itu yang paling pertama terjadi gitu loh. Sehingga ketika kita mulai punya iman sedikit gitu, maka yang akan berkumpul dengan kita roh-roh orang kudus yang punya iman yang sudah selesai dengan dunia ini. Makanya atmosfernya jadi atmosfer berkat. Gitu loh, itu prinsip. Dulu kita gak ngerti itu saudara. Itu perlu penjelasan berapa bab untuk menjelaskan itu. Tapi hanya beberapa kata dijelaskan oleh Tuhan sekarang gitu loh. Kalau dulu itu mungkin sudah pelajaran yang tinggi. Tapi kalau sekarang sesederhana kita mempraktekkannya. Gak sulit saya jelaskan kepada saudara itu. Karena apa? Memang pengalaman saya bilang begitu. Memang sebetulnya secara pengalaman orang-orang yang berhasil pun demikian. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang berhasil, ketika perkataan-perkataan motivator tinggal dalam pikiran mereka, maka mereka bisa berhasil. Makanya sering mereka isi pikiran mereka dengan hal-hal yang positif. Tapi itu kan keberhasilan di situ. Tapi sekarang bagi kita kan tidak begitu, karena kita sudah menginginkan atau mencapai sesuatu yang
melampaui apa yang dicapai oleh orang-orang dunia ini, jauh gitu loh. Kan mereka hanya mencari mereka ingin berhasil supaya mereka survive, supaya mereka bahagia. Tuhan gak ngajarin kita kayak gitu. Dia kasih kita langsung kebahagiaannya, baru yang lain itu ngikutin. Makanya kan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, tapi kamu cari kebenarannya, katanya. Cari. Jadi ketika kita sudah menemukan kebenarannya, coba lihatlah, enggak sulit bagi kita. Lah, Tuhan yang menentukan kok. Pembelinya Tuhan yang menentukan. Coba, keren nggak? Orang-orang yang datang ke situ, Tuhan yang menentukan. Kadang-kadang mungkin diperhadapkan orang yang apa ya? Mungkin ya, jangan-jangan akan datang orang yang, waduh, mungkin dengan iman gitu, sudah nggak bisa makan misalnya gitu kan. Kadang-kadang saudara, orang-orang yang digerakkan Tuhan membantu kita, membantu kami gitu ya. Kadang-kadang itu saudara, apalagi kalau tepat sekali gitu ya. Mungkin orang itu tidak tahu kita lagi benar-benar butuh gitu. Iya. Sekaleng roti itu sangat bikin senang luar biasa dulu saudara. Iya. Tapi kan orang yang kasih itu kan mungkin gak pikir kan. Gak mikir sampai seperti itu kan. Jadi saudara, ketika sekarang kita melakukan segala sesuatu, karena kalau Tuhan yang nyuruh gitu, kalau Tuhan ada di dalamnya, oh saudara, disitulah orang melihat Tuhan tanpa sadar. Iya. Itu kehidupan yang spontan, saudara. Jadi Tuhan kayak mengalihkan perhatian kita loh, saudara. Mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang apa ya, kehidupan gitu. Ini loh kehidupan gitu. Kehidupan orang di muka bumi ini cukup singkat gitu. Cukup singkat. Berlalunya itu buru-buru gitu. Seperti kata pengkhotbah gitu. Jadi kadang-kadang saudara kalau melihat orang-orang tua gitu ya, itu saya pengen, makanya kalau ke kampung itu ya, kalau pelayanan itu, sekarang itu kalau jumpa dengan orang-orang tua gitu ya, karena hari-hari mereka rasanya sudah dekat gitu ya, untuk menyampaikan kebenaran itu rasanya saudara, aduh. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan, pertanyaan-pertanyaan selama hidup mereka, yang akan segera mereka lihat jawabannya gitu. Jadi ketika kita datang komunikasi gitu ya, ketika kita sabar gitu ya, ketika mereka saudara berjumpa dengan Tuhan yang kita bawa, oh kita pun nggak tahu saudara, kita nggak bisa sekarang. Kalau dulu saudara rasanya kita itu kayak ngatur Tuhan kok. Oke, saya juga suka gitu kan. Oke, sekarang lihat saya, ikuti doa saya, ikuti iman saya yakin orang itu mengalami gitu. Tapi sekarang ini saudara, Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi setiap hari Tuhan kasih surprise gitu. Iya, setiap hari. Jadi Tuhan yang selalu baru itu, mungkin orang gak bisa menerangkan seperti yang saya terangkan. Siapapun pengkhotbahnya.
nggak akan bisa menerangkan seperti yang saya terangkan ketika menangkap firman tentang Tuhan selalu baru. Dan Tuhan yang kita sekarang kenal adalah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap saat. Jadi kalau ada orang yang bisa menjelaskan surga seperti ini, nah itu yang ngalami. Kalau hanya bisa jelaskan, oh surga itu terlalu hebat. Itu bohong. Itu surga imajinasinya dia. Tapi kalau kita bisa merasakan seperti yang saya ceritakan tadi itu setiap hari. Oh, kita sudah naik. Kita bukan di bumi ini lagi, saudara. Ya. Kalau bisa seperti tadi kan. Ketika berdoa gitu kan. Ya. Sudahlah Tuhan. Kami nggak tahu. Ya, menurut orang jualan itu kayak gini gitu. Tapi menurut surga kan nggak kayak gini kan. Nah, gitu mulai bertanya gitu. Jadi hatinya Tuhan diam-diam itu beroperasi dalam kita. Itu kata-kata yang tepat menurut saya. Jadi pengertian tentang Tuhan yang berinkarnasi itu kayak semakin mendalam dijelaskan kepada kita. Iya. Dari situlah kita bisa melupakan, mengalahkan segala kerusakan yang dibuat iblis dalam diri manusia. Iya. Jadi dengan kayak gini saudara, iblis itu benar-benar kelabakan saudara. Kenapa saudara? Kita senantiasa menantikan Tuhan secara diam-diam gitu. Oh saudara, kan itu dilakukan oleh Abraham sama Lot gitu. Kan setiap kali mereka itu kan duduk di kayak pondok-pondoknya itu kan. Ya mandang jauh. Jadi setiap kali dia itu menanti-nantikan. Jadi karena sudah terbiasa dengan malaikat yang datang atau apa gitu. Jadi mereka itu terbiasa. Jadi siapa saja yang lewat gitu. Sampai kan itu menjadi satu peraturan di kehidupan gereja mula-mula itu. Jadi mereka harus punya hati untuk siapa saja yang lewat, musafir yang lewat itu. Jadi mereka harus terima. Karena ada banyak di antara jemaat itu tidak sadar mereka sedang menjauh para malaikat gitu. Karena dulu sering terjadi seperti itu gitu. Nah, jadi saudara, dengan kita itu, jadi mereka itu, makanya mereka ketika datang malaikat itu, ayolah makan sampai situ. Oh, ini ya. Sampai 2 malaikat yang datang ke rumahnya Lot itu kan. Tidak lihat lain ini. Karena gini, pasti Lot itu tersiksa, kan diceritakan kan dia tersiksa. Tersiksa dengan keadaan kota itu gitu loh saudara. Sangat tersiksa sekali gitu. Sama dengan kita sekarang ketika kita melihat segala ketidakadilan gitu. Kalau orang-orang Kristen hanya sibuk melihat rekam jejak. Mereka lupa kalau hati manusia ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau mengubahkan hati satu orang dalam satu malam bisa. Itu yang dilakukan sama Saulus kan. Tapi kadang saudara orang Kristen sudah lihat rekam jejak. Oh dia itu dulu kawannya si 212. Mereka itu saudara. Jadi orang-orang seperti itu. Itulah sebetulnya penghambat pekerjaan Tuhan. Justru orang Kristen. Iya. Apalagi kalau sudah bilang asal jangan A gitu. Wah udahlah. Itu sudah mengunci itu loh saudara. Jadi sudah bersama-sama dengan iblis mengunci, memenjarakan gitu.
Dan yang pegang kuncinya dia. Iya. Supaya orang itu tidak berubah gitu loh. Jadi yang pegang kuncinya orang Kristen. Para pemimpin-pemimpin gereja lagi. Pemegang kunci neraka katanya. Kayaknya dia itu pemegang kunci neraka katanya. Siapa yang bilang? Kayaknya bapak itu pengunci. Yang pegang kunci neraka. Oh, dari Tanjung Priayu itu kemarin ceritanya. Saudara, rasanya saudara setiap kali kalau sudah kayak gini ya, cerita kayak gini ya, cerita live kan, kita belum membaca firman gitu ya, itu rasanya saudara, memang saudara, selalu baru. Jadi dengan kita sekarang ini saudara, dengan kita dekat pemilu gitu ya, udah nantikan aja Tuhan gitu. Apapun keputusanmu, itu tidak salah gitu. Nggak usah harus berdoa gini, oh apa keputusan Tuhan? Enggak, slow aja gitu. Kalau kayak pemilihan ketua BPD kami dulu saudara, yang baru-baru ini saudara, itu memang itu sangat menentukan saudara. Sehingga setiap keputusan satu orang pada waktu, karena beda satu, bayangin saudara, beda satu saudara. Misalnya kalau saya tidak datang, ya Serila gitu. Ya yang lain juga begitu. Kalau yang di pihak yang menang ini, kalau misalnya nggak datang satu orang aja gitu. Nah itu seru ya, pemilihan kemarin itu memang seru sekali saudara. Rasanya itu sakit sekali saudara. Kalau satu itu sakit sekali. Lebih sakit daripada kalah berapa gitu. Nah, saudara, dengan Tuhan menunjukkan kepada kita. Saya perhatikan saudara ya. Jadi ketika kita mulai melepaskan gitu ya. Tahukah saudara, kan Tuhan yang mengendalikan semuanya. Betul gak? Tuhan yang kita sembah bukankah Tuhan atas semua bangsa-bangsa? Semua orang memprediksi, wah begini, ya. Semua pertimbangannya sampai buat survei gitu. Tapi Tuhan tidak begitu. Jadi saudara, ketika suasana hati kita, ketika kita itu bisa terus gitu ya, menghidupi Tuhan setiap hari, ketika kita bisa menanti-nantikan Tuhan seperti yang tadi itu saudara, maka Tuhan itu dengan diam-diam menunjukkan kepada kita. Kalau saudara berikan perhatian saudara ya, saya kan bisa cerita sama saudara karena kan saya perhatikan di luar gitu, apa yang sedang terjadi gitu kan. Lalu kadang ya apa ya, saya kadang-kadang ya biarin aja gitu. Tapi Tuhan itu sifatnya itu gini, ketika dia itu mau menghancurkan Sodom, kan dia bilang kayak gini, ini aku mau menghancurkan Sodom, Mas, tapi masa aku gak kasih tahu sama si Abraham? Nah gitu loh. Masa aku kasih tahu? Padahal kan iya, dia itu Tuhan gitu, nggak perlu lah permisi sama Abraham, nggak perlu. Pada waktu itu sudah benar-benar keputusan sudah mau diambil gitu loh, sudah gitu, sudah mau diambil. Cuman ceritanya dia itu perhatikan hatinya Abraham. Kalau langsung nanti aku lakukan, sementara ada ponakannya dia di situ, gak bahaya tak? Dia jaga hatinya Abraham itu saudara. Kayak dia cerita sama dengan kita saudara.
Kita itu tinggal di sini. Setiap kali dia mau melakukan tindakan, saudara, diam-diam dia kasih tahu kita. Iya. Apalagi dengan sekarang ini seperti yang saya cerita gitu, begitu banyak berhadapan dengan keluarga itu ya. Saya itu saudara, diam-diam dikasih tahu gitu ya. Ini. Satu. Keluarga besar saya gitu. Jadi ketika lihat itu gitu ya, dan Tuhan itu apa ya, ternyata memang betul dia itu, jadi walaupun dia bilang barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia gak layak bagiku. Intinya itu bukanlah kita itu gak mengasihi keluarga kita. Bukan itu intinya. Justru dengan bicara seperti itu, dia ingin mengasihi keluarga kita lebih dari yang kita bayangkan. Jadi tahukah saudara? Jadi hati kita yang terikat dengan keluarga kita diketahui oleh Tuhan. Justru dengan kita itu mendekat kepada Dia, justru hati kita itu makin kuat gitu loh. Tapi supaya Tuhan itu bisa datang kepada mereka, bisa memulihkan mereka, serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena hati yang seperti itulah, kasih yang seperti itulah yang bisa menarik mereka kepadaku. Itulah saudara. Makanya saudara, kita dengan orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal gitu ya. Tahukah saudara, Tuhan katakan, di mana dikatakan mereka yang kehilangan anak-anak mereka akan dipertemukan kembali. Kalau saudara baca kitab Ibrani gitu ya, mereka yang kehilangan anaknya, mereka bertemu kembali. Nanti baca kitab Ibrani gitu, para ibu-ibu sudah berjumpa kembali dengan anak-anaknya, katanya kayak gitu. Saudara, jadi air mata kita itu dihapus gitu. Jadi sampai dari kenangan kita dari sejak kita lahir itu dipulihkan semua. Tapi semua pemulihan itu terjadi ketika kita itu melewati masa-masa yang sudah kita lewati selama ini, saudara. Sekarang saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan tentang penghakiman, saudara kan tidak takut lagi kan? Benar nggak? Kata penghajaran saudara tidak takut lagi kan? Kata penderitaan tidak takut lagi kan? Kenapa? Karena sekarang Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, aku membuat engkau lebih daripada yang lain. Aku akan membuat anak-anakmu lebih daripada anak-anak yang lain. Bukankah itu berkat? Kamu tahu enggak? Sebagaimana engkau aku berikan pasangan yang terbaik, anak-anakmu apalagi. Bukankah kehidupanmu sekarang karena doa daripada orang tuamu? Orang tuamu gak tahu hasil apa yang kau peroleh hari ini. Mereka tidak tahu. Cukup bagi mereka ketika mereka mendengarkan anak-anaknya rukun satu dengan yang lain. Itu sudah cukup satu kebahagiaan bagi mereka. Ya. Karena sifatnya orang tua begitu. Mereka tidak mengharapkan pemberian daripada anak-anaknya. Karena memang orang tua itu ditugaskan dalam hatinya itu adalah membahagiakan anak-anak. Dia kan berjuang. Tapi perjuangannya itu bukan terpaksa. Enggak. Mana ada anak-anak orang tua yang dia berjuang terpaksa untuk memberkati anak-anaknya, kasih makan anak-anaknya. Enggak, mana ada terpaksa. Bahkan ada orang tua dari sisi negatif itu, dia rela mencuri demi kasih makan anaknya. Iya.
Saudara, ketika Tuhan mengajari kita setiap hari, menuntun kita setiap hari, membimbing kita setiap hari, rasanya saudara, pelajaran kita yang dulu yang mungkin rasanya kita bangga dengan pelajaran itu jauh sekali ketinggalan. Iya, jauh sekali ketinggalan. Tuhan yang nyata sekarang itu saudara, aduh, tak terceritakan saudara. Dan kerajaan Tuhan ini saudara akan meluas kemana-mana. Baik, puji Tuhan saudara. Saya buka satu kalimat lagi bisa lewat. Mari kita akhiri saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang kami alami Tuhan. Semua karena Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kerajaan-Mu sedang ada di antara kami. Engkau menguduskan kami dengan perkataan-perkataan-Mu, dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini pun kami memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.